Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Selamat datang ke kebaktian online Gereja St. Michael. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Penyelamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
untuk hari ini bersama-sama. Allah Maha Kuasa yang pada waktu ini telah mengajar umat-Mu yang setia dengan mengutus kepada mereka terang Roh Kudus-Mu. Anugerahkanlah kami oleh Roh yang sama untuk memahami segala sesuatu dan sentiasa bersukacita di dalam penghiburan kudus-Nya melalui kebaikan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup dan memerintah dengan Engkau dalam kesatuan Roh, satu Allah, sekarang dan selamanya. Amin. Pembacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 hingga 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kerta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gelita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan.
Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sehingga 27, kemudian disambung di pasal yang ke-16 ayat 4 berakhir di ayat yang ke-15. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Kristus. Ketika saya melihat jemaah post gambar bayi mereka yang baru dilahirkan di Facebook, itu mengingatkan saya akan kegembiraan semasa saya menantikan kelahiran anak pertama saya 20 tahun yang lalu. Saya sangat gembira dan juga teruja bila memegang bayi yang baru lahir. Dan ini adalah gambar yang diambil 20 tahun yang lalu di hospital. Kelahiran anak menandakan kedatangan satu kehidupan yang baru. Anak ini seperti anak-anak kanak-kanak lain adalah anugerah Tuhan untuk keluarga kita. Jadi saya dan isteri memutuskan untuk menamakan anak pertama saya Ivan, ya, nama orang Rusia yang dalam bahasa Inggris adalah John, ya, ataupun Yohanes, yang bermaksud anugerah dari Tuhan. Hari ini adalah hari Pentakosta ataupun Minggu Pentakosta, hari di mana kita memperingati kelahiran gereja, kedatangan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Tuhan telah memberikan karunia ini kepada gerejanya setelah kenaikan Yesus. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Dia menyuruh para rasul untuk menunggu di Yerusalem sehingga mereka menerima kuasa ketika Roh Kudus datang ke atas mereka. Jadi murid-murid sangat gembira dan mereka menunggu di Yerusalem seperti yang dikatakan oleh Yesus dan sambil mereka berdoa sepanjang masa. Dan dalam Kisah Para Rasul bab yang kedua, Roh Kudus datang dengan cara yang luar biasa. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka
lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Minggu ini kita akan belajar dari Injil Yohanes apa yang Yesus telah ajarkan kepada murid-murid tentang Roh Kudus pada malam sebelum dia ditangkap. Yesus memberitahu kita nama-nama lain yang diberikan kepada Roh Kudus dan juga pekerjaannya di kalangan orang-orang yang percaya, di kalangan murid-muridnya. Ini adalah roh yang sama yang bekerja di gereja maupun di dalam kehidupan orang yang percaya. Yang pertama, Roh Kudus juga dipanggil sebagai roh kebenaran. Dalam Yohanes 15:26 dikatakan, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, iaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, yang akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus bersaksi tentang Yesus Kristus. Roh Kudus membantu kita untuk bersaksi secara efektif bagi Yesus Kristus. Roh Kudus melayakkan kita sebagai saksi bagi Yesus Kristus setelah Roh memimpin kita untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat kita. Roh Kudus mempersiapkan kita untuk bersaksi secara produktif untuk Tuhan. Roh Kudus juga memberi kita kesempatan untuk bersaksi bagi Yesus. Dia memberitahu kita kepada siapakah yang harus kita bersaksi dan bagaimana kita bersaksi kepada mereka tentang Yesus Kristus. Jadi ketika murid-murid menerima Roh Kudus, mereka mulai bersaksi tentang Yesus, mulai dari Yerusalem, kemudian Samaria, Yudea dan sampai ke hujung bumi. Dan Yesus berkata kepada mereka, tetapi kamu juga harus bersaksi kerana kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara-saudari dalam Kristus, anda dan saya juga harus bersaksi tentang Yesus. Pekerjaan dalam memberi kesaksian tentang Yesus berterusan sejak saat itu sampai hari ini. 133 tahun yang lalu, kesaksian murid-murid Yesus telah sampai ke sandakan. Telah sampai di sandakan dan gereja yang indah ini telah dibina. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana telah memakai gereja Semaika dalam 133 tahun yang terakhir ini untuk bersaksi bagi Yesus. Roh Kudus telah membantu kita bersaksi untuk Yesus Kristus. Roh Kudus telah memberi kita kesempatan untuk membawa Injil dalam komuniti di sandakan dan juga di kawasan pedalaman. Orang-orang datang kepada Tuhan melalui kebaktian penginjilan secara peribadi, KKA, konsert muzik penginjilan, caroling, alfa dan banyak lagi. Ada di antara kita adalah buah daripada hasil penginjilan gereja ini. Ada juga kita yang telah diutus ke tempat lain untuk meneruskan pelayanan untuk bersaksi bagi Yesus. Jadi kita diberikan roh kebenaran untuk bersaksi tentang Yesus. Yang kedua, roh kebenaran ini akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Roh akan mengingatkan para murid tentang apa yang Yesus telah ajarkan kepada mereka. Dalam ayat 26 bab yang 14 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dan ini memberi kita 4 Injil. Matius, Markus, Lukas dan juga Yohanes. Kerana Roh Kudus mengingatkan mereka apa yang Yesus katakan kepada mereka. Roh juga akan memimpin mereka di dalam seluruh kebenaran
Dan dengan ini maka terhasillah surat-surat yang ditulis oleh murid-murid Yesus dalam perjanjian baru. Tetapi apabila yang datang, yaitu roh kebenaran yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kemudian kita lihat dalam ayat yang ke-13 juga, roh akan menunjukkan kepada mereka apa yang akan datang. Sebabnya tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang merujuk kepada kitab-kitab nubatan, terutamanya buku Wahyu. Saudara-saudara dalam Kristus, roh memimpin kita ke seluruh kebenaran. Dari Kejadian sampai ke buku Wahyu. Kebenaran itu adalah Yesus, kerana Yesus adalah jalan, kebenaran dan juga hidup. Melalui kitab suci, Roh Kudus membawa orang kepada Yesus. Pertemuan pertama saya dengan Yesus tidak bermula dengan buku Injil. Pertemuan pertama saya dengan Yesus bermula dengan kitab Wahyu, di mana seorang rakan Kristian saya berkongsi Injil dengan saya dari kitab Wahyu. Dan Roh Kudus telah bekerja dan membawa saya untuk mempercayai Tuhan Yesus melalui buku Wahyu. Sekiranya kita ingin memahami Alkitab dan mengenal Yesus, kita memerlukan Roh Kudus. Roh Kudus harus menjadi guru pertama kita dalam memahami Alkitab, selain daripada buku-buku rohani, pedoman harian ataupun komentari. Semua itu adalah penting, tetapi Roh Kudus seharusnya menjadi guru yang pertama kita untuk memahami Alkitab. Melalui renungan harian, mulakan renungan harian kita dengan berdoa kepada Roh Kudus. Roh Kudus, bimbing dan ajar saya untuk memahami firman-Mu. Itu adalah doa yang harus kita naikkan kepada Roh Kudus sebelum kita memulakan pembacaan firman Tuhan. Yang ketiga, ayat 14 di sini memberitahu kita, Roh Kudus akan membawa kemuliaan kepada Yesus. Dikatakan, Nya akan memuliakan aku sebab Nya akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi kita dapat belajar di sini bahawa pekerjaan Roh Kudus Tuhan tidak pernah terpisah dari Yesus Kristus dan juga firman Tuhan. Roh memberi kesaksian tentang Yesus. Roh membawa kita kepada Yesus. Roh yang membawa kita kepada seluruh kebenaran. Roh memuliakan Yesus. Jadi orang-orang yang mendakwa bahawa Roh Tuhan memimpin mereka untuk melakukan sesuatu perkara yang bertentangan dengan teladan Yesus atau bertentangan pengajaran firman Tuhan adalah salah dan disesatkan oleh syaitan. Yesus adalah kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Dan Roh Kudus juga adalah roh kebenaran. Jadi di mana Roh Kudus bekerja, di situ pasti ada kebenaran dan Yesus Kristus pasti akan menerima kemuliaan. Sebilangan kita mungkin pernah melihat bagaimana pertemuan Kristian yang sepatutnya memusatkan perhatian pada Roh Kudus dan memuliakan Yesus, ternyata pertemuan itu berfokus pada hal-hal yang lain. Mungkin di antara kita yang pernah melihat dalam pertemuan Kristian di mana kru media sibuk merakam orang yang mengalami manifestasi. Mungkin orang itu ditindas oleh roh jahat dan mula menjerit, mungkin menggulit-gulit di lantai.
Jadi juru kamera begitu sibuk menangkap ekspresi wajah orang itu, dan ada seorang lagi yang membawa spotlight yang untuk menyinari muka orang itu. Roh Kudus selalu memberi perhatian, memberi spotlight kepada Yesus dan bukan manusia. Memang tidak salah untuk mempunyai merakam video satu pertemuan sebagai rekod, mungkin untuk membolehkan mereka yang tidak dapat datang untuk mengikuti pertemuan tersebut. Masalahnya adalah kadang-kadang ia memberi kita gambaran bahawa pertemuan itu seperti hanya satu persembahan atau pertunjukan daripada pertemuan untuk memuliakan Yesus. Ia memuliakan orang-orang mungkin yang berada di pentas daripada memuliakan Yesus. Jadi apabila Yesus tidak dimuliakan, itu hanya pekerjaan manusia menggunakan nama Roh Kudus. Di mana Roh Kudus bekerja, di situ pasti ada kebenaran dan Yesus akan menerima segala kemuliaan. Itu adalah nama pertama yang Yesus beritahu kita. Roh Kudus juga adalah roh kebenaran. Nama yang kedua adalah penasihat ataupun penghibur. Jadi di sini dikatakan dia adalah penghibur ataupun dalam bahasa Yunani Parakletos. Jadi istilah Parakletos ini adalah satu kata yang sangat kaya dengan maknanya yang menggambarkan pelayanan pekerjaan Roh Kudus. Ya, Parakletos ini boleh diterjemahkan sebagai penghibur, kaunselor, pembantu, penasihat, pembela, penguat. Jadi kita boleh mulakan satu khotbah hanya fokus kepada nama-nama ini. Jadi dalam ayat 26 dia kata, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa. Seterusnya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat ke-8 memberitahu kita pekerjaan penghibur Roh Kudus ini. Dia kata kalau dia datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan juga penghakiman. Jadi Roh Kudus datang. Kalau dia datang untuk menginsafkan orang-orang yang tidak percaya dan juga datang untuk orang-orang Kristian. Jadi untuk orang yang tidak percaya, Roh akan menginsafkan dunia. Nah, kata kerja menginsafkan ini berarti mendedahkan dosanya dan memanggilnya untuk bertobat. Jadi Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan juga penghakiman. Jadi supaya dia akan datang, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Nah, sama ada kamu seorang kanak-kanak ataupun seorang muda ataupun warga emas, kita semua tidak suka ya. Kita semua tidak senang diberitahu bahwa kita salah ya. Kita tidak suka orang beritahu kita kamu ni berdosa ya. Kamu harus melakukan perkara-perkara yang betul, perkara yang benar. Dan jika kamu tidak bertobat, hukuman akan datang kepada kita, penghakiman akan datang kepada kita. Semua kata-kata ini kita tidak suka dengar. Saya tidak menikmati, saya tidak senang orang lain memberitahu saya bahawa saya salah ataupun tunjukkan kekurangan saya. Kerana ini adalah sifat manusia. Apa yang mereka katakan itu mungkin betul, ada kebenarannya, ada juga yang mungkin salah. Kerana mereka tidak dapat melihat keadaan hati kita yang sebenar. Tetapi jika Roh Kudus menerangi kita, bila Roh Kudus menyinari cahayanya di hati kita, kita melihat diri kita bahawa kita adalah orang yang berdosa. Apa yang dapat kita lakukan adalah mengakui dosa dan juga meminta
ampunan. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus pada orang-orang yang tidak percaya untuk mendedahkan kesalahan, dosa dan memanggil mereka untuk bertobat. Walaupun seorang itu telah menjadi Kristian, Roh Kudus akan meneruskan pekerjaan ini kepada orang-orang yang beriman. Tapi Yesus juga berkata, Roh Kudus ini akan datang kepada siapa? Datang kepada gereja, datang kepada orang-orang Kristen secara aktif, menginsafkan dunia melalui kesaksian pengikut Yesus. Ketika dia datang kepada orang Kristen, kita akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan juga penghakiman. Bagaimananya dapat dilakukan? Ada 3 perkara yang harus dilihat oleh dunia ketika mereka melihat gereja. Yang pertama, gereja dipanggil untuk menginsafkan dunia akan dunia akan dosa, ya. Dunia harus diinsafkan akan dosa kerana tidak percaya pada Yesus. Ayat yang ke-9 kata, akan dosa kerana mereka tetap tidak percaya kepadaku. Orang Kristian tahu bahawa Adam yang melakukan dosa yang pertama dan menyebabkan seluruh umat manusia terpisah dari Tuhan. Hanya melalui Yesus Kristus, manusia dan Tuhan dapat didamaikan. Nah, sebelum saya jadi orang Kristian, sebelum saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya tidak tahu pengalaman kamu. Setahu saya, hanya orang Kristian yang mengatakan kepada saya, Anda adalah seorang yang berdosa dan Anda harus percaya kepada Tuhan Yesus. Itu saja. Saya hanya ingat orang Kristian yang selalu beritahu saya berdosa, saya perlu percaya kepada Tuhan Yesus. Manusia telah berdosa kerana mereka tidak percaya kepada juru selamat yang datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Sekiranya gereja tidak berbicara tentang Yesus, dunia akan segera melupakan dia. Kerana dunia sangat ingin melupakan bahawa Yesus telah datang dan tinggal di antara kita. Jadi gereja harus secara konsisten membawa Yesus kepada dunia. Dan gereja dipanggil untuk memberitahu kepada dunia bahawa semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi itu adalah hal yang pertama yang dunia mau lihat di gereja. Dengan pertolongan Roh Kudus, maka kita akan menginsafkan dunia tentang dosa. Yang kedua, menginsafkan dunia dalam hal kebenaran, righteousness. Perkara kedua yang dapat dilihat oleh dunia di gereja adalah kebenaran. Yesus berkata, akan kebenaran kerana aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Jadi ketika dunia melihat gereja, dunia harus melihat standard piawaian, tingkah laku yang berbeza di gereja. Apa yang pernah dilihat oleh dunia dalam Yesus Kristus, yang di mana Yesus ada yang righteous one, yang benar, kini dapat dilihat di dalam gereja. Sekarang Yesus sudah tidak ada di bumi, dia telah naik ke syurga, tapi dia telah tinggalkan gereja di bumi. Jadi dunia harus lihat ada kebenaran di gereja. Dunia akan mempercayai bahawa ada kebenaran, ada keadilan jika mereka melihat di dalam gereja satu standard, satu piawaian tingkah laku yang membuatnya menyedari bahawa ada kebenaran yang jelas. There's clear-cut righteousness. Adakah orang di sekitar kita hari ini melihat bahawa seorang pekerja Kristian, seorang peniaga Kristian, seorang ahli politik Kristian berbeza dari orang yang tidak percaya? Apakah dunia dapat melihat keadilan dan juga kasih di dalam kita seperti Yesus
Kristus. Kita tahu bahawa gereja Anglican sedunia ini bukan hal yang baru, berbeza pendapat mengenai isu seksualiti. Ya, beberapa gereja Anglican di Amerika telah mentadbiskan padri dan bishop yang secara terbuka mengakui mereka adalah gay. Ya. Ada gereja-gereja Anglican yang telah memilih untuk membenarkan perkahwinan sejenis. Ya, saya tidak dapat bayangkan jika saya diminta untuk mengendalikan satu perkahwinan di gereja bukan untuk Adam and Eve tetapi untuk Adam dan Steve. Saya tidak dapat bayangkan ini boleh terjadi di gereja Tuhan Yesus. Gereja perlu bertobat kerana tidak menunjukkan kepada dunia kebenaran Tuhan dalam amalan kita. Kita juga mesti bertobat jika tindakan tingkah laku kita telah menjadi batu sandungan bagi orang lain untuk mempercayai Tuhan Yesus. Yang ketiga, Roh Kudus juga akan menolong orang-orang yang percaya untuk menginsafkan dunia dalam hal penghakiman. Jadi perkara yang ketiga mesti dilihat oleh dunia ialah penghakiman. Di sini Yesus berkata akan penghakiman kerana penguasa dunia ini telah dihukum. Penguasa dunia ini adalah syaitan dan dia telah dihukum. Dan di kayu salib Yesus telah menurunkan syaitan dari takhtanya melalui kebangkitannya. Sementara si penjahat terus meronta-ronta dan perjuangannya terus berlanjutan, kita perlu tahu kuasanya telah dihancurkan dan juga dipatahkan. Dengan kuasa Roh Kudus, orang-orang yang percaya akan terus maju dengan berani untuk mengisytiharkan bahawa Yesus adalah Tuhan, bahawa iblis telah dikalahkan dan dia telah pun dihukum. Dunia perlu melihat bagaimana kuasa syaitan telah dihancurkan dan dipatahkan dalam kehidupan orang yang percaya. Kita memuji Tuhan atas kesaksian orang-orang Kristian yang hidup mereka diubah oleh Yesus. Kuasa kegelapan yang pernah mengikat mereka telah dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Mereka yang pernah hidup di dalam belenggu dan sekarang mereka telah dibebaskan oleh kuasa Tuhan. Kita dapat lihat ini dalam Alkitab. Orang yang terkenal adalah Paulus, di mana dulu dia adalah seorang penganiaya, sekarang telah menjadi missionary. Dia telah menjadi missionary. Kita pernah dengar, saya pernah dengar kesaksian seorang pastor yang dulu adalah kaki judi. Dari kaki judi, dia jadi kaki tangan kerajaan Tuhan. Dia menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang pengkhotbah. Dalam bahasa Cina, 赌徒成为这个的门徒. Seorang yang kaki judi jadi murid Yesus. Seorang pastor yang saya kenal, yang dulu adalah transgender dan sekarang menjadi seorang pendeta. Saya mengenal seorang yang bernama Brother Acai. Dia pernah datang ke Sandaka untuk memberi kesaksian yang di mana dia dibebaskan dari ketagihan dada. Dan sekarang apa yang dia buat adalah dia melayani mereka yang ketagihan dada dan menolong mereka untuk dibebaskan daripada ketagihan melalui kuasa Tuhan. Dan banyak lagi kesaksian lain mengenai orang-orang yang dibebaskan dari ikatan syaitan dan menuntut kemenangan dalam Yesus. Jadi gereja ada tanggungjawab untuk memberitahu bahawa iblis telah dikalahkan dan Yesus telah memiliki kemenangan yang mutlak. Kalau kita mau lihat bukti, lihatlah bagaimana orang-orang yang percaya ini telah dibebaskan daripada belenggu, daripada kuasa kegelapan. Saudara-saudari, Roh Kudus telah datang pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu ke gereja
Yesus Kristus. Pernahkah Anda mengalami kuasa transformasi Roh Kudus dalam kehidupan Anda? Apakah kita bergantung kepada Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pelayanan kita, dan sebagai hasilnya menghasilkan buah roh? Pada hari Minggu Pentakosta ini, saudara-saudari dalam Kristus, mari kita meminta Roh Kudus dengan iman untuk memenuhi kita, sehingga kita dapat dikuasai, bukan saja dikuasai tetapi juga diberikan kuasa olehnya. Diberikan kuasa untuk menjalani kehidupan Kristian yang berkemenangan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, mendorong kita untuk berdoa dan memberi kita keinginan untuk membaca, mengasihi firman Tuhan, dan memberi kita kuasa untuk melayani Dia dengan berkesan dan juga dengan sepenuh hati. Adakah Anda sanggup? Sebelum kita berdoa, mari kita naikkan lagu ini untuk menyembah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kudus Tuhan. Sama-sama kita berdoa untuk meminta Roh Kudus untuk memenuhi kita. Dan kita berdoa secara iman dan terima kepenuhan Roh Kudus pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, saya memerlukan-Mu. Saya mengakui bahawa saya telah mengarahkan hidup saya sendiri dan bahawa sebagai akibatnya saya telah berdosa terhadap Engkau. Saya berterima kasih kepada Engkau bahawa Engkau telah mengampuni dosa-dosa saya melalui kematian Kristus di kayu salib untuk saya. Saya sekarang mengundang Kristus untuk kembali mengambil tempatnya di atas takhta kehidupan saya. Penuhi saya dengan Roh Kudus sebagaimana Engkau memerintahkan saya untuk dipenuhi, seperti Engkau janjikan dalam firman-Mu bahwa Engkau akan lakukan jika aku meminta dalam iman. Sekarang saya berterima kasih untuk mengarahkan hidup saya dan untuk memenuhi saya dengan Roh Kudus. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Terima kasih dan Tuhan berkati. Mari kita meneguhkan iman kita dengan pengakuan iman Nesin bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa,
Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Kerana kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak. Serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom saudara-saudari dalam Kristus, Tuhan beserta kamu dan selamat datang ke kebaktian dalam talian gereja Semaika. Di sini ada beberapa pengumuman yang kita harus beri perhatian. Yang pertama adalah penangguhan semua kebaktian di gereja, ya. Jadi sehingga diberitahu kelak. Jadi minggu depan 30 hari bulan Mei kita masih mengadakan kebaktian atas talian, ya. Sila ambil perhatian. Yang kedua adalah mesyuarat agung tahunan gereja. Kita sudah tunda beberapa kali dan PCC sudah buat keputusan dan kita akan adakan, ya, untuk pertama kali untuk gereja Semaika, di mana kita akan adakan mesyuarat agung tahunan atas talian menggunakan aplikasi Zoom, ya. Tariknya adalah 29 hari bulan Mei, hari Sabtu ini. Hari Sabtu pukul 3 petang, ya, pukul 3 petang. Jadi kita boleh rujuk kepada buletin kita, apakah password, apakah ID kita, supaya kita dapat bersama-sama dalam mesyuarat agung tahunan yang pertama kalinya kita adakan atas talian. Kemping mendema darah, kalau semua membenarkan, kita akan meneruskan kemping mendema darah pada 6 hari bulan Jun, ya, di bilik konferensi dari pukul 8.30 pagi hingga 1.30 tengah hari, ya. Jadi sila ambil perhatian, ya. Khusus perkahwinan kita akan teruskan dan persekutuan doa juga akan diteruskan, ya. Untuk persepuluhan dan juga persembahan, jadi untuk sementara waktu kita hanya boleh buat pembangkan ataupun pemberian atas talian, sama ada menggunakan bus ataupun pembangkan secara online, ya. Jadi itu saja pengumuman untuk hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masa doa syafaat. Mari kita berdoa untuk gereja kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkau melindungi kami, khusus untuk keluarga kami sepanjang minggu ini. Kami juga bersyukur karena Tuhan berikan peluang kepada kami untuk beribadah bersama-sama secara dalam talian. Pagi ini kami satukan hati kami berdoa untuk gereja St. Michael. Kami mau berdoa untuk pelindungan dan pimpinan Tuhan kepada semua staf gereja semasa mereka menjalankan tugas mereka. Kami mau berdoa agar Tuhan melepaskan kuasa, kekuatan, kemampuan-Mu pada hamba-Mu Eddie Yong ketika dia memimpin gereja pada masa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Dan kami mohon supaya Kau beri ganda hikmat, kebijaksanaan, ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk perlindungan Tuhan kepada semua anggota jemaat dari jangkitan COVID-19, dan di dalam nama Yesus menyembuhkan mereka yang telah dijangkiti oleh virus ini, ya Tuhan. Engkau berikan mereka kekuatan, penghiburan, dan juga iman yang kuat untuk terus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga bersyukur kepada Tuhan karena Engkau memberikan petunjuk-Mu dalam melancarkan Alfa, Cina, dan Inggris secara online dengan baik. Kami mau berdoa pada sisi terakhir
pada hari Kamis minggu depan agar Tuhan terus melindungi dan memberikan kekuatan bagi yang terlibat dalam pelayanan Alfa online ini ya Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk EJM Gereja pada 29 Mei melalui Zoom. Kami mau berdoa agar petunjuk Tuhan diberikan kepada Eddie Yong bersama-sama dengan anggota PCC dalam membuat keputusan untuk pelayanan gereja Saint Michael ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus, amin. Pengakuan dosa. Kerana demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh kerana itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Mari kita mengakui dosa kita di hadapan Allah bersama-sama. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, Pencipta kami dan Hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Sekarang kerana kita telah diperdamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh demikian kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Mari kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Untuk mereka yang ikut kebaktian atas talian juga saling bersalaman ya, dengan damai sejahtera Tuhan. Saya menjemput kita untuk sama-sama menaikkan doa kesyukuran ini kepada Tuhan. Sama-sama kita berdoa. Engkau sungguh besar dan berkuasa, mulia, semarak dan agung. Segala yang di langit dan di bumi adalah milik-Mu, kerana segalanya adalah pemberian-Mu, dan apa yang kami berikan ini kepunyaan-Mu juga. Amin. Jemaat Tuhan, angkatlah hatimu. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Bukan saja patut, bahkan adalah kewajipan kita dan kegembiraan kita selalunya dan di mana-mana sahaja mengucap syukur dan pujian Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Dan sekarang kami bersyukur sebab oleh Roh-Nya yang sama, kami dipimpin ke dalam segala kebenaran dan diberi kuasa untuk memberitakan Injil-Mu kepada segala negara dan untuk melayani Engkau sebagai imamat yang rajani. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan seorang malaikat-malaikat dan pengulu-pengulu malaikat dan semua kaum syurga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu dengan berkata sama-sama, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Syurga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita masuk dalam doa pengudusan. Semua kemuliaan kepada-Mu Bapa kami di syurga, sebab di dalam kemurahan-Mu Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk diseksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan,
Dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus, kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur, menurut peraturan anakmu Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darahnya yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dihianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membahagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga selepas habis makan, Yesus mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Sama-sama kita isytiharkan, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita memecahkan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Berbahagialah mereka yang dijemput ke perjamuan domba. Kurnia Allah adalah untuk jemaah Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahawa Kristus mati untuk kamu serta menerima Kristus dalam hatimu dengan iman dan syukur. Amin. Saudara-saudari dalam Kristus, sekiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Untuk mereka yang berada di rumah, kita sudah boleh mengedarkan roti dan air anggur. Terima kasih. Sekarang mari kita berdoa seperti yang diajar oleh juru selamat kita Yesus Kristus. Sama-sama doa Tuhan. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita buka hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, meliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja.